Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memulai pembicaraan tentang kitab karangan ulama Banjar. Yang pertama kita bicarakan adalah kitab karangan Datuk Kalampain atau Datuk Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang saya miliki ini, beliau ada punya kitab yang pertama Sabilul Muhtadin, itu Sabilul Muhtadin, atau yang ini tulisannya yang agak Sabilul Muhtadin. Yang kedua Tuhfatur Raghibin. Yang ketiga Fathur Rahman. Ini kitab Arab, bahasa Arab, tapi sudah diberisi oleh bagian hanya pentasih ini. Yang keempat adalah Perukunan Besar. Nah, ini ada 4 kitab karangan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita mulai dengan membicarakan kitab yang tipis dulu. Nah, ini hanya 55 halaman. Tuhfatur Raghibin itu kan. Tulisannya fi bayani haqiqatil mu'minin wa ma yufsidu min raddatil murtadin bi alif al-arif billah Maulana Syekh Haji Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, di sini sebenarnya semacam kitab tauhid atau keimanan, hanya terdiri dari beberapa bab, tebalnya pun hanya 55 halaman. Nah, 52 sesi. Jadi di sini kitab yang tipis ini berisi tentang faslul awal fi hakikat iman, hakikat iman. Kemudian hakikat iman itu di sana dianukan hakikat iman. Kemudian yang kedua, pada bab yang kedua itu dibicarakan tentang hal-hal yang merusak iman atau golongan-golongan yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada dibicarakan tentang tabiat syaitan. Juga ada dibicarakan tentang bid'ah itu kan. Nah, sini kalau bab pertama ini dulu diperkenalkan, ini orangnya. Nah, Muhammad Arsyad Al-Banjari, ini fotonya. Foto Muhammad Arsyad Al-Banjari ini ditemukan di negeri Belanda. Nah, itu kan. Bukan negeri Belanda, lalu oleh dari yang dibawa ke Indonesia. Itu. Ini foto orangnya. Nah, di sini bab pertama, Al-Faslul Awalu fi Haqiqatil Iman. Di sini dibicarakan tentang keimanan seseorang setelah mengucapkan syahadat atau kalimat la ilaha illallah. Kemudian bagaimana dia melaksanakan, mentasdikkan, melisankan keimanan itu. Kemudian bagaimana menjaga hatinya, tingkah lakunya, supaya jangan menyimpang dari keimanan yang telah dibangun, itu kan. Kemudian Al-Faslul Tsani, pasal yang kedua, ada menyatakan barang yang membinasakan iman. Nah, itu. Di sini di dalam kitab ini beliau menukil, ini sudah saya ringkas itu. Di dalam bab 2 ini sudah saya ringkas ini. Nah, bab 2 ini tentang hal-hal yang merusak iman atau membinasakan iman, itu kan. Nah, jadi sini ada beberapa. Nah, yang pertama itu ada 13 golongan atau paham yang sesat yang berlindung di balik nama. Nah, itu. Ahli tasawuf, mereka itu mengatakan ahli tasawuf, ternyata mereka itu sesat. Nah, yang pertama Habibiyah. Nah, itu. Yang pertama golongan Habibiyah. Itu mereka itu berpendapat apabila sudah sampai kepada martabat kasih Allah, artinya mereka telah dicintai Allah, mereka merasa dicintai Allah, maka terlepas dari taklif syarak. Maka mereka itu merasa tidak lagi dikenai hukum syarak. Jadi segalanya menjadi halal. Tidak lagi sholat fardu, tidak lagi puasa, tidak lagi melaksanakan perintah-perintah yang lainnya. Nah,
itu. Jadi mereka santai saja lagi. Nah, ini adalah golongan Habibiyah. Jadi sini karena itu golongan mereka ini dalam sehari-harinya tidak perlu menutup aurat lagi. Mungkin mereka telanjang, setengah telanjang kalau berjalan-jalan itu kan. Jadi sini karena mereka kata mereka sudah Allah itu sudah sayang kepada mereka. Apapun yang dilakukan Allah tetap sayang. Nah itu. Jadi misalnya mereka minum minuman keras, melakukan yang haram, kata mereka tidak akan diazab oleh Allah. Nah, itu. Jadi kedua lagi mereka beribadah, ibadah zahir istilahnya itu kan. Karena golongan Habibiyah ini kalau di masyarakat mereka tidak akan terlihat salat. Orang puasa mereka tidak puasa. Orang bayar zakat apalagi mereka tidak akan membayar zakat itu kan. Berpakaian pun mereka sembarangan saja itu. Itu. Karena sudah disayangi oleh Allah. Lalu mereka melakukan minuman keras, melakukan zina, itu kata mereka tidak apa. Nah ini ada golongan yang sesat itu kan. Nah itu. Kemudian yang kedua, auliyaiyah. Golongan yang kedua auliyaiyah. Ini apabila seorang sampai kepada derajat wilayah atau kewalian, mereka bebas dari segala perintah dan larangan. Nah, mirip dengan yang tadi. Jadi mereka sudah mencapai tingkat kewalian, mereka bebas dari larangan, bebas dari segala perintah. Nah, karena mereka menganggap bahwa martabat wali lebih mulia daripada martabat nabi dan rasul. Nah, ini memang berbahaya juga. Nah, itu kan. Ini juga sama dengan yang Habibiyah tadi. Berlaku juga akan seenaknya, tidak akan taat peraturan dan sebagainya. Karena mereka sudah mencapai derajat yang tinggi. Bayangkan waliullah menurut mereka derajatnya lebih tinggi daripada rasul atau nabi. Na'udzubillah. Peringkat yang ketiga adalah golongan yang ketiga, tamrakhiyah. Tamrakhiyah itu bahwa mereka tidak terikat dengan perintah dan larangan Allah. Nah itu hampir sama dengan di atas tadi. Mereka merasa tidak terikat dengan perintah Allah dan larangan Allah. Kalau yang di atas tadi, kalau sudah jadi wali tidak lagi melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua ini, yang ketiga ini bahwa tidak lagi terikat dengan perintah dan larangan Allah. Nah, jadi mereka ini menyanyi menggunakan nyanyian yang bagus, nyanyian yang merangsang dan sebagainya itu kan. Lalu alat musik apa saja bisa digunakan. Lalu mereka diharuskan berzina dan sebagainya. Nah, jadi golongan tamrakhiyah ini membolehkan berzina. Kalau perlu lakukanlah zina dengan orang lain. Nah, itu seperti itu. Golongan ini diasaskan pada Abdullah Tamrakhiyah. Nah, ini juga golongan yang sesat menurut kitab ini kan. Nah, itu. Golongan keempat, ibahiyah. Nah, golongan ibahiyah ini, jadi katanya kita tidak perlu melakukan pekerjaan nahi mungkar. Nah, kita tidak perlu melakukan pekerjaan nahi mungkar. Kalau orang melakukan apa, biarkan saja. Di samping kita ada orang mencuri, merampok, biarkan saja. Nah, itu biarkan saja. Nah, karena katanya kita ini lemah, tidak mampu untuk mengajak orang lain. Nah, seperti itu. Jadi mereka membiarkan segala keburukan-keburukan yang ada di sampingnya. Mereka tidak akan melakukan pencegahan-pencegahan. Karena mereka katanya kita ini hamba yang lemah. Segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi jalani saja lagi. Padahal kita itu kan diwajibkan mencegah kalau ada kemungkaran di samping kita yang kita lihat, kalau bisa dengan tangan atau dengan kekuasaan, dengan lisan. Kalau tidak itu dengan hati. Mereka tidak ada ke sana. Itu adalah kelompok ibahiyah.
Nah, mereka ini melakukan kejahatan juga tidak digandakan dosa. Ini mirip dengan yang 1, 2, 3 tadi. Yang kelima, haliyah. Haliyah ini, nah, alirannya menarik. Nah, mereka harus menarik dan bertepuk tangan sambil menyanyi. Itu kan golongan ini. Jadi suka menyanyi, kalau perlu menyanyi sambil pingsan, itu kan. Nah, itu. Jadi menyanyi pingsan. Atau zikir digunakan alat nyanyi sehingga akhirnya mabuk, karena mabuk lalu pingsan, itu kan. Nah, itu seperti itu. Jadi dua itu saja yang mereka anukan. Golongan yang keenam ada golongan huriyah. Nah, jadi ini hampir sama dengan golongan di atas tadi, golongan haliyah. Cuma mereka menambah waktu pingsan ketika menyanyi. Jadi kalau yang itu tadi, yang di atas tadi, haliyah tadi, kalau harus menyanyi sampai pingsan, itu kan. Nah, kalau mereka ini pingsannya ditambah waktunya supaya lama setelah menyanyi atau berbuat apa, misalnya pingsan, itu kan. Nah, pingsan. Nah, jadi lalu mereka karena pingsan itu atau seni itu tidak sadar. Kalau di Jawa mungkin semacam kesurupan, tapi di sini tidak itu. Pokoknya mereka pingsan, lalu di dalam pingsan itu mereka merasa didatangi bidadari. Nah, bidadari dari surga, lalu melakukan hubungan persetubuhan dengan bidadari itu. Nah, jadi setelah sadar baru mandi junub, itu kan. Itu golongan huriyah. Yang ketujuh, golongan waqi'iyah. Jadi golongan ini tidak perlu kenal dengan Allah. Nah, karena katanya kita ini lemah, seorang hamba, jadi kita tidak perlu mengenal Allah. Nah, ini. Padahal kita hidup itu harus mengenal Allah. Karena Allah itulah yang menciptakan kita. Allah itu yang memberikan rezeki. Allah itulah yang menghidupkan kita. Nah, itu. Tapi di sini mereka tidak perlu. Nah, mereka mengaku Islam tapi tidak perlu mengenal Allah. Nah, itu. Jadi seperti itu. Nah, karena merasa lemah, katanya tak berdaya. Mereka lupa bahwa siapa yang memberikan napas, siapa yang menghidupkan mereka. Nah, itu. Ini sudah nyata menyimpang, ya kan. Nah, karena merasa tidak punya Allah, itu. Kedelapan, mutajahiliyah atau mutahaliyah. Golongan ini memakai pakaian yang bagus-bagus. Nah, ini satu golongan melakukan pekerjaan fasik. Nah, itu. Itu berpakaian bagus-bagus sehari-harinya itu. Tapi yang dikerjakan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatannya fasik. Nah, itu. Antara kata mereka bahwa kami tidak dapat lari dari melakukan zina. Jadi mereka itu melakukan zina, pekerjaan sehari-hari itu. Karena kata mereka tidak bisa lepas dari itu. Kami nafsu diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nafsu itu harus kami manfaatkan, itu sampai ke rasa syukur. Nah, itu. Nah, itu juga golongan yang sesat. Yang kesembilan, mutakasilah. Golongan ini golongan yang malas bekerja. Mereka hanya minta-minta atas nama zakat atau sedekah. Nah, jadi mereka tidak mau bekerja. Islam juga mereka mengaku, tapi mereka hanya meminta-minta kepada masyarakat berupa zakat atau sedekah atau apa yang dibagi di masyarakat. Misalnya menggunakan ada kartu setelah apa yang pemberian wakaf yang sudah kadaluarsa atau itu mereka bagikan ke masyarakat, lalu di dalam amplop itu diberikan bulan 2000, misalnya 5.000 atau 10.000 itu, maka tiap bulan seperti itu mereka lakukan. Nah, itu yang ada ini seperti ini. Nah, itu golongan golongan ke 9. Golongan ke 10 ilhamiyah. Nah, ilhamiyah ini tingkat golongan ini sama dengan ad-dahriyah. Golongan ini malas belajar dan membaca Al-Quran. Bisa saja membaca, tapi malas. Nah, itu kan. Dan pandangan mereka Al-Quran itu hanya hijab untuk mengenal Allah.
Jadi mereka menganggap bahwa Quran itu hanya dinding untuk mengenal Allah. Bila membaca Al-Quran mereka merasa terdinding dengan Allah. Karena itu mereka tidak perlu membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu disuruh untuk membaca. Jadi mereka pekerjaannya hanya belajar syair-syair. Belajar syair-syair dan kata-kata hikmah sebagai terikat. Itu yang mengikat mereka. Jadi mereka sehari-hari itu membaca syair, kata-kata hikmah, itu saja yang pelajari. Tidak sholat, tidak mengerjakan yang lainnya. Itu dah. Golongan yang ke-11, golongan hululiyah, bahwa setiap makhluk bersatu dengan Allah. Setiap makhluk bersatu dengan Allah. Aku dia, dia aku. Itu kan golongan hululiyah itu. Jadi di sini mereka juga berpandangan kita harus memandang kepada perempuan yang cantik, itu kan. Boleh menarik dan memeluknya. Dulu ada siapa sama dulu ada yang begandut istilahnya kalau di Banjar itu kan. Yang wanitanya menarik, laki-lakinya seenaknya saja memeluk dan sebagainya, mencium dan sebagainya. Karena kita katanya mengagumi kecantikan wanita. Sifat cantik adalah sifat Allah yang dianugerahkan kepada kita, kata mereka, itu kan. Memang inanglah jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah suatu keindahan. Tapi mereka ini salah kaprah. Asal wanita cantik saja diajak menarik. Terutama memang golongannya itu dulu. Jadi apabila seorang itu hilang dari hawa nafsu dan ikhlas kepada Allah, maka gugurlah segala amal syariat. Itu pendapat mereka. Jadi asalkan orang itu ikhlas saja, melakukan sesuatu, nafsunya hilang hawa nafsu dan ikhlas kepada Allah, maka gugurlah segala syariat. Jadi mereka pun boleh melakukan, menyalurkan hawa nafsunya kepada pihak wanita-wanita cantik. Itu. Karena ikhlas katanya melakukan itu, ikhlas melakukan perzinahan dengan wanita. Tanya dulu wanitanya ikhlas atau tidak. Oh katanya ikhlas saja. Ikhlas itu. Itu. Jadi seperti itu mereka itu salat saja, puasa saja, tapi pekerjaannya seperti itu. Itu. Ada lagi selanjutnya. Di sini ada berapa tadi 11 kabar. Ternyata ada lagi di bawahnya itu. Kedua 11 tadi kan 12 kaum wujudiyah. Itu. Etikat golongan ini berdasarkan kepada tafsir kalimah la ilaha illallah, yaitu tidak wujud melainkan wujud Allah, dan pandangan mereka bahwa tidak mewujud melainkan dalam kandungan wujud segala makhluk, yaitu setiap makhluk terdapat wujud Allah. Allah dan makhluk adalah dari satu jenis dan sebangsanya. Golongan ini juga beretikat bahwa Tuhan memiliki ruang dan waktu. Hampir sama dengan hululiyah tadi, bahwa mereka itu, di dalam diri mereka itu ada wujud Allah. Di wujud Allah juga ada wujud manusia. Itu. Jadi Tuhan itu bertempat dan berwaktu. Tuhan itu memiliki tempat dan waktu. Itu menurut mereka. Dan mungkin terjemahan dari Allah beristiwa di atas arsy, barangkali terjemahan itu. Mungkin mereka salah memahami demikian. Itu juga. Yang ke-13, mujassimah. Jadi golongan mujassimah ini mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anggota seperti tangan, kaki, mata dan sebagainya, itu kan. Itu. Namun kata mereka Allah Ta'ala itu berupa tetapi tidak tahu bagaimana rupanya. Allah sendiri kata mereka tidak tahu rupanya itu bagaimana. Jadi Allah itu seperti manusia bergerak, naik turun, dan lain sebagainya. Dan pekerjaan Allah itu di atas arsy katanya itu kan. Jadi ini juga golongan yang tidak sesuai, karena tadi kan ada itu. Jadi
itulah paham-paham menurut ini kitab Tuhfatur Raghibin karangan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, itu yang sekarang mungkin ada itu kan, kalau dulu mungkin juga ada itu kan, ini yang beliau pendapat beliau seperti ini. Nah, situ secara isinya, nah itu golongan-golongan yang sesat seperti disebutkan beliau. Tuh. Itu ada juga tadi kan disinggung masalah bid'ah itu kan, cari halamannya dulu bid'ah itu. Nah, itu. Jadi masalah bid'ah itu disinggung di sini bahwa sini memang tidak ada dicantumkan yang hadisnya itu, hadis seperti yang kalau bid'atin dalalah kalau dalatin finnar itu di sini. Namun beliau menanggapi bahwa yang namanya bid'ah itu segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah itu kan, itu berarti bid'ah. Namun beliau juga mengatakan bahwa bid'ah itu tidak semua dikatakan bid'ah. Harus ada misalnya bid'ah itu, yang bid'ah dalalah itu kata beliau di sini itu harus tidak ada contoh dari Rasulullah, tidak ada dalilnya, Rasulullah tidak pernah melakukan, itu bid'ah. Tapi kalau ada dalilnya, contoh tidak ada, itu tidak bid'ah. Atau contohnya ada tapi Rasulullah tidak melakukan, tidak bid'ah itu kan. Nah, itu seperti azan itu kan, kalau azan itu Rasulullah tidak melakukan, hanya Bilal yang melakukan. Artinya Rasulullah itu setuju saja itu kan, berarti itu contohnya ada itu kan. Pernah sahabat juga menemukan binatang dab ya kan, lalu disembelih dimakan di depan Rasul, tapi Rasul tidak ikut memakan. Nah, itu kan. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Pokoknya pada intinya yang namanya bid'ah itu seperti ulama-ulama yang lain. Ada bid'ah hasanah, nah ada bid'ah sayyi'ah atau dalalah. Yang dalalah tadi contohnya dari Rasul tidak ada, itu kan dalilnya tidak ada. Kalau ternyata dalilnya ada, itu berarti tidak bid'ah. Contohnya yasinan, karena Allah menyuruh membaca Al-Quran. Waktunya di mana saja kita membaca, di tengah orang banyak kah, tengah sendirian kah, atau acara kelompok kah, itu dibolehkan. Berarti yasinan tidak bid'ah, tahlilan tidak bid'ah. Lantaran yang kita baca itu la ilaha illallah itu adalah Al-Quran. Sedangkan tadi Allah menyuruh baca Al-Quran, kita lakukan berkelompok kan juga tidak bid'ah itu kan. Karena tidak ada dikatakan bacalah sendiri-sendiri, tidak ada. Bacalah Al-Quran sendiri-sendiri, tidak ada. Tapi karena itu boleh berkelompok, boleh juga perorangan. Nah, itu banyak lagi hal yang lain yang dibicarakan di sini yang menyatakan bahwa perbuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bid'ah. Nah, demikian sekadar ini bacaan yang ringkasnya. Salah khilaf mohon maaf. Nanti kita sambung dengan yang berikutnya. Mungkin nanti kita membicarakan Fathur Rahman atau Sabilal dulu. Ini bagian yang pertama dulu. Mungkin ini dulu nanti kita bicarakan. Kalau yang Sabilal ini karena kitabnya besar, itu belakangan saja. Nah, itu. Setelah itu insya Allah ini kita bicarakan Fathur Rahman berukuran besar, baru nanti Sabilal. Demikian dulu untuk yang pertama, membicarakan karya Datuk Pelampaian atau Muhammad Arsyad Al-Banjari. Salah khilaf mohon maaf. Sampai bertemu lagi pada bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.